Kelas Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Video ke-847 tes TKP anti radikalisme ya, lagi hot sekali. Ini kita dapat ini dari Siap Jadi ASN ya. Jadi ini kita bahas soal dan pembahasannya. Untuk soal-soal yang lain yang lebih hot dan lebih banyak, langsung saja kunjungi Siap Jadi ASN. Linknya ada di kolom deskripsi. Klik saja. Kalau mau diskon, kliknya tulisnya dengan Klub Matematika huruf kapital semua tanpa spasi. Otomatis Anda akan mendapatkan diskon 50.000. Kita bahas sekarang soal dari Siap Jadi ASN ini. Di soal yang pertama, di lingkungan tempat kerja Anda, beberapa rekan membagikan artikel berita tentang aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar yang baru-baru ini terjadi. Bagaimana tanggapan Anda terhadap hal tersebut? Oke, di sini pilihan jawaban yang A, ikut serta dalam membantu menyebarkan informasi tersebut. Ini tentu kurang tepat ya. Jadi yang B, meminta rekan untuk berhenti. Ini kan ada tanda kutipnya, yaitu adanya aksi bom bunuh diri di sebuah gereja. Nah, bom bunuh diri ini merupakan salah satu bentuk dari proses atau radikalisme ya, paham radikalisme. Kita di sini adalah yang anti radikalisme. Tentu kita tidak boleh menyebar luaskan. Langkah yang konkret di sini ada dua pilihan jawaban yang baik di sini. Di opsi yang B sama yang D. B di sini meminta rekan untuk berhenti mengirim informasi semacam itu. Ini bagus, tapi ini hanya sebatas pesan itu terhenti. Oke. Bandingkan dengan yang D, menentang aksi tersebut. Jadi di sini Anda menunjukkan sikap Anda. Anda tidak setuju dengan radikalisme seperti itu. Saya menentang tersebut. Kemudian ditambahi juga, saya akan membagikan pendapat saya di medsos tersebut tentang paham radikalisme. Jadi di sini menentang sekaligus juga menyebarkan info-info penting termasuk yang anti radikalisme. Jadi di soal nomor 1 ini yang betul adalah yang D ini yang paling baik ya. Berikutnya kita masuk di soal nomor 2 ya. Tetap di TKP anti radikalisme. Di lingkungan tempat tinggal Anda, beberapa pemeluk agama memiliki kegiatan keagamaan yang sedikit berbeda dengan apa yang pada umumnya ada di masyarakat. Maka Anda akan, jadi di sini ada beberapa agama di tempat tinggal Anda, kemudian ada pemeluk agama lain melakukan kegiatan keagamaan yang berbeda dengan kegiatan agama yang Anda anut. Maka langkah Anda adalah seperti apa? Ingat, di sini harus ada toleransi. Toleransi umat beragama. Jika pilihan jawaban yang A, menentang kegiatan tersebut karena merupakan kegiatan yang salah, berarti ini jawaban ini wajib kita eliminasi. Pasti salah ya. Menerima perbedaan tersebut ini adalah salah satu bentuk toleransi. Tinggal lihat jawaban yang lain. Biasa saja karena sudah menjadi hal yang umum. Ini C sudah kalah dengan yang B. D, mengajak warga yang lain untuk menghakiminya, tentu juga malah tidak tepat. Hampir sama dengan yang A ya, menentang, menghakimi ini sama saja. Jadi langsung kita eliminasi. Menolak keberadaannya juga kita eliminasi. Oke, ini sudah pasti jawabannya adalah pilihan jawaban yang B, menerima perbedaan tersebut, menunjukkan bahwasanya kita punya toleransi yang tinggi seperti itu. Oke, kita berikan informasi untuk teman-teman semuanya. Di sini ada Siap Jadi ASN yang membuat Anda benar-benar siap ya. Tunjukkan bahwasanya Anda memang siap untuk jadi ASN ya. Caranya seperti ini. Di sini ada banyak tryout yang dilakukan secara nasional. Di sini ada riwayat tryoutnya seperti apa, dapat ranking berapa secara nasional, statistiknya juga seperti apa. Kita akan berikan di sini di kiri ada namanya rapot belajar. Di rapot belajar Anda akan terekam secara otomatis di sini sudah berapa tryout yang sudah diikuti, kemudian sudah berapa tryout yang sudah lulus, kemudian nilai rata-ratanya berapa, kemudian hasil TO yang terakhir. Jadi di sini teman-teman bisa melihat progresnya dari tryout yang pertama sampai tryout yang terakhir, apakah ada peningkatan dari segi peringkat secara nasional. Kemudian untuk bahan belajar di sini juga disediakan e-book secara gratis ya. Jika sudah Anda terdaftar, Anda tinggal download saja. Di sini sudah disediakan 17 paket untuk e-booknya ya. Kemudian
kita akan berikan promo untuk teman-teman semuanya. Bagi yang selalu nonton Klub Matematika, kita akan berikan promo diskon 50.000. Caranya adalah menggunakan kode kuponnya, yaitu Klub Matematika, KLUB tanpa spasi, huruf kapital semua, Klub Matematika. Dari harga semula yang 149.900, Anda akan dapat diskon Rp50.000. Berarti tinggal Rp99.900. Jadi sangat-sangat murah dan powerful sekali. Langsung saja kunjungi Siap Jadi ASN. Tidak usah sulit-sulit. Sudah kita sediakan linknya di kolom deskripsi. Ingat, kode kuponnya adalah Klub Matematika ya. Tryout-nya juga banyak di sini. Untuk teman-teman yang ingin bagaimana sih Siap Jadi ASN ini, seperti apa? Ini kita berikan paket gratis ya, untuk coba dulu, beri satu paket gratis untuk free ya, untuk free di sini. Mau coba-coba silakan, atau langsung beli satu paket juga boleh. Atau yang powerful di sini, langsung saja saran saya beli yang 29 paket. 19 paket yang ada submaterinya dan 10 paket yang full sesuai dengan Permenpan RB terbaru ya. Jadi ini yang diskonnya 50.000. Dari harga semula 149.900 potong 50.000 tinggal 99.900. Yuk daftar sekarang juga. Next di soal nomor 3 ya, latihan tes TKP anti radikalisme. Soal saya dapat dari Siap Jadi ASN. Linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Langsung cus saja ya. Andi merupakan bawahan Anda yang berbeda agama. Suatu hari Andi meminta izin di tempat jam kerja untuk melaksanakan ibadah wajib. Oke, minta izin untuk melaksanakan ibadah wajib ya. Pada saat itu pekerjaannya masih banyak yang belum selesai. Sikap Anda. Ada satu kata, ada kata-kata yang perlu kita garis bawahi di sini. Dia izin itu melaksanakan ibadah wajib. Oke, ini ibadah wajib untuk agamanya. Otomatis kita juga harus memberikan prioritas walaupun kita sebagai pemimpin, walaupun berbeda agama. Kita coba lihat di opsinya. Memberikan izin kepada Andi. Bagus di sini memberikan izin. Tidak memberikan izin, langsung eliminasi. C. Memberikan izin kepada Andi agar segera melaksanakan ibadah dan kembali bekerja setelah selesai. Bagus. A dan C bagus ya. Memberikan izin dengan batas tertentu. Oke. Cuma ini ada batasnya. Memberikan izin dengan kewajiban pekerjaannya telah selesai. Di sini juga bagus sebenarnya. Tapi poin yang paling baik di sini adalah yang C. Lihat di sini, dia berikan izin kepada Andi, kemudian segera kembali setelah melaksanakan ibadah ya, segera kembali untuk bekerja. Jadi ada catatannya. Ibadah dilakukan, tapi di sisi lain ada catatan, pekerjaan juga tetap tidak boleh terbengkalai. Seperti itu. Next, di soal berikutnya nomor 4, tes TKP anti radikalisme. Anda bekerja sebagai HRD di suatu perusahaan yang saat ini tengah melakukan perekrutan karyawan. Jika salah satu pelamar merupakan kenalan Anda yang terindikasi menganut paham yang dilarang pemerintah, maka sebagai HRD sikap Anda adalah, oke, ada satu kata ya yang menjadi fokus kita. Di sini ada kata terindikasi. Ingat, kata terindikasi itu belum tentu ya, belum tentu kebenarannya. Oke. Jadi belum tentu. Jika salah satu pelamar merupakan kenalan Anda yang terindikasi menganut paham yang dilarang pemerintah. Artinya di sini karena baru terindikasi, kita kalau yang A menolak pendaftaran berarti ini sudah jelas-jelas dia menganut paham radikalisme atau paham yang dilarang oleh pemerintah. Memberikan kesempatan bekerja juga oke, Mas ya di sini. Yang C memperlakukan seperti kandidat lain juga oke. Memberikan arahan kepada yang bersangkutan, meminta pertimbangan kepada atasan nggak boleh ini karena kita sudah HRD-nya ya. Di sini ada dua sudut pandang. Yang pertama, teman kita itu jelas ya, pelamar itu adalah teman kita, kenalan kita. Oke. Dia terindikasi radikalisme, gitu aja ya. Walaupun kenalan kita, maka kita tetap sama. Nggak boleh kita membedakan pelamar itu dengan yang lain berbeda. Nggak boleh. Kita harus memperlakukannya secara sama. Atau memperlakukan seperti kandidat lain. Walaupun itu kasusnya teman kita saja.
Dilihat dari sisi terindikasi, ini juga sama. Kita harus memperlakukan seperti kandidat lain ya, karena masih terindikasi gitu ya. Next, soal nomor 5, TKP anti radikalisme. Ketika sedang berselancar di dunia maya dan mengakses Facebook, Anda menjumpai postingan berbagai ujaran kebencian terhadap salah satu suku di Indonesia. Postingan tersebut ternyata disukai oleh teman Anda yang merupakan sesama ASN. Sebagai ASN sekaligus teman yang baik, yang akan Anda lakukan adalah, di sini teman kita melakukan atau memposting ujaran kebencian ya terhadap salah satu suku di Indonesia. Artinya tindakan ini tidak baik, tidak sepatutnya dilakukan. Bahkan apalagi ini dilakukan di media sosial ya. Jadi kita sebagai teman harus seperti apa gitu kan. Dia juga sebagai ASN. Jadi sikap ini jelas tidak boleh ya. Nah, langkah kita sebagai jika memiliki teman seperti itu, kita coba yang A, melaporkan kepada kepatuhan internal, jangan dulu ya. Kita lakukan yang bisa kita lakukan dulu. Menegurnya agar tidak menyukai postingan yang berbau sara. Oke, bagus, ini kita tegur. Meminta pendapat atasan atas masalah rasisme tersebut, tidak menghubungnya lagi, juga malah memutus silaturahim di sini. Tidak menghiraukan karena pendapat orang bisa berbeda. Ini berarti kita coba langsung eliminasi ini. Jadi ini tinggal yang B aja ini. Ya, langkahnya ya kita itu karena itu teman, kita harus menegurnya dulu ya, agar tidak menyukai, like postingan-postingan yang berbau sara, kebencian terhadap suatu suku tertentu gitu ya. Berikutnya di soal nomor 5 ya, latihan tes TKP fokus di anti radikalisme. Sikap tidak toleran, fanatik, eksklusif, revolusioner yang cenderung revolusioner dan inkonstitusional merupakan karakteristik dari paham radikalisme. Oke. Anda mengidentifikasi di sini ya, salah satu staf Anda memiliki ciri-ciri sebagaimana yang berpaham radikal. Sebagai atasan yang baik, yang Anda lakukan adalah meminta klarifikasi dan memintanya untuk tidak menganut paham tersebut. Karena ini sebatas Anda mengidentifikasi saja. Berarti kita sebagai pimpinan, kita klarifikasi dulu. Kemudian kita juga memberikan bimbingan agar tidak menganut paham radikal tersebut. Ini bagus. Tidak mencampurnya karena urusan pribadi. Salah ini. Langsung kita eliminasi. Karena di sini ada paham yang tidak tepat. Maka kita harus ikut campur di sini. Kita harus melakukan tindakan sesuatu agar bawaan kita tidak terkontaminasi dengan paham ini. Melakukan peneguran, bagus ini melakukan peneguran karena sudah melanggar aturan organisasi, bagus. Kalau jika sudah menganut paham radikal, tapi di sini sebatas Anda baru mengidentifikasi. Jadi langkah terbaiknya tetap diklarifikasi dulu. Memecatnya apalagi ini terlalu sudah kita klarifikasi dulu ya, memintanya oke, ini sudah terlihat jawabannya adalah yang A, kita minta untuk klarifikasi dulu ya, kemudian minta untuk tidak menganut paham tersebut. Ini bagus, ini pemimpin yang bijaksana gitu ya. Lanjut di soal nomor 7 ya. Anda merupakan salah satu pengacara yang terkenal di kota F. Kota F terkenal karena banyak pembuat bahan peledak atau bom di Indonesia yang berasal dari kota tersebut. Suatu ketika, saudara Anda yang berasal dari kota F meminta bantuan untuk membelanya di persidangan karena kasus terkait kepemilikan bom. Sikap Anda adalah, oke, ini saudara kita itu terkena kasus kepemilikan bom. Ini benar atau salah? Jelas sikap ini adalah salah ya, karena dia juga sudah jelas memiliki kepemilikan bom. Langkah kita adalah kita menolak, bagus, menolak keras ya. Yang B, menolak dan menjelaskan alasannya, lebih ditambahi dari jawaban yang A tadi. Membantunya eliminasi, karena dia saudara dekat, Anda membantunya eliminasi. Jika resikonya eliminasi ya tinggal antara A sama B saja. Kita menolak keras atau menolak dengan menjelaskan alasannya. Ini lebih setuju saya di pilihan yang B ini.
Ya, kita menolaknya, kemudian kita berikan alasannya mengapa kita tidak mau membelanya, sehingga di sini mereka sadar, artinya hubungan saudara tetap terjaga. Kita bantu, nggak mau bantu bukan karena dia seperti itu, karena faktor X-nya ini loh, karena dia pemilik bomnya itu. Jadi ini pastinya yang B ini poinnya 5, yang A ini poinnya adalah 4. Ya itu ya. Lanjut di soal berikutnya nomor 8 ya, latihan tes TKP anti radikalisme. Di lingkungan Anda sedang ramai pembicaraan mengenai seorang warga yang kerap meneror warga yang mendukung kebijakan pemerintah. Usut punya usut. Perilaku tersebut disebabkan karena kekecewaannya terhadap pemerintah yang ia nilai gagal mengatasi kasus-kasus korupsi di negeri ini. Terlebih baru-baru ini seorang menteri ditangkap karena kasus korupsi dana sosial yang semestinya diperuntukkan bagi rakyat kecil. Menanggapi warga tersebut yang Anda lakukan adalah, oke, kalau kita lihat di sini adalah ini yang nggak tepat itu, ini juga nggak tepat sih, ada apa ya, korupsi dana bansos, ini juga tepat langkah ini. Cuma yang menjadi permasalahan di sini adalah ada tetangga ya, warga yang suka meneror warga lain. Jadi inilah, ada tetangga yang suka meneror. Nah, meneror ini kan nggak tepat, perilaku yang nggak betul. Maka langkah kita seperti apa kan gitu ya. Dia kecewa karena atas kebijakan pemerintah, ditambah dengan menteri-menteri yang ada dalam tanda kutip ada yang terjerat kasus korupsi gitu ya. Nah, sebagai tetangga atau warga di sebelahnya, langkah kita seperti apa? Mencoba menasihatinya secara empat mata, ini juga bagus agar dia sadar. Melaporkannya ke kantor polisi jangan dulu ya, kita kemampuan kita dulu, jangan langsung ke atas seperti ini. Mendiskusikan ini bagus, mengajak semua warga untuk bersama menindak perbuatan tersebut, bisa ke arah menghakimi sendiri, memberitahu keluarganya ini. Jadi kalau kita lihat ini antara A dan C saja. Tapi yang baik di sini adalah langkah kita adalah yang C, karena di lingkungan tetangga itu ada pemimpinnya. Pada lingkup kecil ini adalah ketua RT, rukun tetangganya. Maka kita harus mendiskusikan ini dengan ketua RT agar bisa mencari solusi terbaik ya, agar mereka warga ini tidak meneror warga lain, karena tindakan meneror ini jelas salah kan gitu ya. Lanjut di soal berikutnya nomor 9 ya. Di lingkungan tempat tinggal saya baru saja terjadi kebakaran pada sebuah rumah. Rumah tersebut adalah milik tetangga yang berbeda agama dengan yang saya anut. Yang saya lakukan adalah, apapun itu agamanya itu, walaupun dia berbeda agama dengan kita, kemudian ada yang mereka kesusahan malah di sini berupa kebakaran, kita sebagai tetangga wajib membantunya. Nah, lihat di sini. A meyakini bahwa agama mereka solidaritas umat yang tinggi. Ini kita nggak melakukan apa-apa, di sini hanya meyakini, berharap itu nggak melakukan tindakan apapun, langsung kita eliminasi. Menyumbangkan seluruh gaji bolehlah di sini, menyumbangkan sebagian gaji bolehlah, mengajak pada sekitar rekan kerabat atau siapapun yang saya kenal untuk membantu, ini efeknya lebih luas. Melaporkan, nah ini eliminasi. Ini yang kita lakukan itu di poin ini. Antara B, C, D, tapi efek yang terlihat yang besar itu di yang D ini, mengajak rekan, kerabat, kemudian siapapun yang saya kenal untuk memperbaiki rumah tetangga tersebut, bukan melihat dari perbedaan agama, karena di sini kita melihat dari sisi kemanusiaannya. Jadi lebih fokus di jawaban yang D, efeknya lebih luas ya. Yang kita lakukan itu efeknya lebih luas. Berikutnya di soal nomor 10 ya. Untuk soal nomor 10 kita latihan saja. Jawabannya silahkan tulis di kolom komentar. Anda melihat di WhatsApp story bahwa rekan Anda merepost video TikTok yang memuat seruan untuk membenci suku tertentu di Indonesia. Alasannya karena suku tersebut telah banyak membunuh anggota suku lain karena konflik kesalahpahaman. Sikap Anda adalah A. Melihat saja dan tidak bergeming karena hal tersebut telah sesuai. B. Mendukung aksi teman tersebut karena sudah sepantasnya suku yang suka membunuh suku lain tidak mendapat tempat di masyarakat. C. Memberitahunya akan sanksi yang akan didapatkan jika menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujian kebencian. Menegurnya karena tidak boleh membenci suku lain tanpa alasan yang jelas.
Atau E, mendukungnya sebagai aksi pembelaan hak asasi manusia. Apa yang Anda lakukan di sini? Silakan tulis di kolom komentar yang terbaik seperti apa. Kemudian jangan lupa like, kemudian subscribe. Silakan dibagikan video ini jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan selalu pantau Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Untuk tryout-nya kita sudah sediakan linknya di kolom deskripsi. Tinggal klik saja, pakai kode Klub Matematika, otomatis Anda akan mendapatkan diskon ya. Diskonnya lumayan besar. Jadi langsung saja klik Klub Matematika tanpa spasi, huruf kapital semua. Semoga bermanfaat.